Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Radia Vila Ananda dengan NIM 230581111. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Yang mana tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ke-6 saya pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Yang mana kali ini saya akan membahas terkait materi sarana dan prasarana dalam pendidikan. Yang mana sebelumnya apakah teman-teman sudah tahu apa itu sarana dan prasarana? Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang sarana. Yang mana sarana ini merujuk pada segala perlengkapan yang digunakan secara langsung kegiatan belajar mengajar. Contohnya tuh seperti buku, kemudian alat tulis lainnya, komputer Microsoft di laboratorium, dan perlengkapan olahraga. Sarana ini dapat juga dipindahkan dan kemudian memiliki jangka waktu yang mana ketika sarana ini telah rusak, hal ini harus diganti untuk mengoptimalkan kinerja siswa ataupun mengoptimalkan hasil belajar siswa. Nah, kemudian prasarana, yang mana prasarana ini merupakan fasilitas pendukung yang tidak digunakan secara langsung dalam pembelajaran, tetapi esensial. Contohnya itu seperti gedung sekolah, ruang kelas, kemudian lapangan olahraga, dan perpustakaan, yang mana prasarana ini tidak dapat dipindahkan dengan mudah dan menjadi bagian dari infrastruktur pendidikan. Nah, sarana dan prasarana merupakan dua aspek yang saling melengkapi dalam menunjang proses pendidikan, sebagaimana yang telah saya sebutkan bahwa sarana itu merupakan alat yang digunakan secara langsung, kemudian prasarana merupakan tempat siswa untuk belajar. Prasarana ini merupakan tempat siswa belajar seperti gedung, ruang kelas, dan laboratorium. Sedangkan sarana merupakan alat yang digunakan untuk belajar. Dengan belajar itulah yang disebut sebagai sarana dan prasarana. Kemudian apakah pengelolaan sarana dan prasarana ini penting? Lalu siapa yang mengelola prasarana dan sarana ini? Nah, sarana dan prasarana ini penting untuk hal yang bertujuan untuk memastikan proses pendidikan berjalan dengan optimal. Kemudian meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Selain itu juga memastikan sarana dan prasarana digunakan secara maksimal. Kemudian untuk mencegah kerusakan dan meningkatkan umur pakai fasilitas pendidikan. Nah, jadi teman-teman, sarana dan prasarana ini harus dijaga karena merupakan aset penting untuk mencapai tujuan dalam pendidikan. Ketika sarana dan prasarana ini rusak, maka kegiatan pembelajaran akan terganggu juga. Contohnya tuh seperti ruang kelas yang rusak, otomatis siswa tidak dapat belajar dan mungkin bisa jadi dipindahkan belajar ke ruangan lainnya. Otomatis hal ini tidak akan dapat mengoptimalkan pembelajaran siswa tersebut. Kemudian siapa yang menjaga prasarana dan prasarana ini? Maksudnya itu siapa yang mengelola sarana dan prasarana? Ini teman-teman tahu bahwa yang mengelola sarana dan prasarana ini yaitu guru-guru. Selain guru juga adanya kepala sekolah. Kepala sekolah ini digunakan sebagai penanggung jawab utama dari sarana dan prasarana. Kemudian yaitu adanya wakil kepala sekolah, yang dimana wakil kepala sekolah ini dalam bidang sarana dan prasarana berfungsi sangat penting dalam mencek atau kayak melihat apakah ataupun mendata apakah kelas ini terdapat sarana yang rusak ataupun prasarana yang rusak. Nah, itu dilakukan oleh wakil kepala sekolah. Kemudian
yaitu tenaga pendidikan yang memiliki kompetensi dalam administrasi fasilitas pendidikan. Hal ini ketika sarana dan prasarana rusak tersebut, tenaga kependidikan yang memiliki potensi dalam administrasi fasilitas pendidikan akan melakukan kerjanya, yaitu mengecek kembali apakah benar sarana dan prasarana ini perlu diperbarui. Nah, kemudian yaitu di sini kita akan membahas kategori sarana dan prasarana. Prasarana ini dikategorikan ataupun berdasarkan fungsinya dalam pendidikan, yaitu pertama yaitu lahan atau lokasi yang digunakan untuk mendirikan fasilitas pendidikan tersebut seperti tanah tempat sekolah yang dibangun, kemudian yaitu building ataupun bangunan fisik yang digunakan dalam proses pendidikan seperti ruang kelas, laboratorium, dan aula. Kemudian yaitu agreement ini merupakan perlengkapan yang mana alat yang digunakan dalam pembelajaran seperti adanya komputer atau LCD ataupun proyektor dan alat peraga dalam pembelajaran olahraga. Kemudian yaitu furnitur. Furnitur ini merupakan perabotan seperti meja, kursi, lemari, dan perlengkapan lain yang menunjang kenyamanan dalam belajar. Nah, itulah kategori sarana prasarana berdasarkan fungsinya. Kemudian ada prinsip dasar administrasi sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini harus dilakukan dengan prinsip tertentu agar pengelolaannya efektif. Yang pertama yaitu nilai dan harapan masyarakat. Sarana dan prasarana ini harus mencerminkan standar pendidikan yang diharapkan masyarakat. Kemudian yaitu perencanaan bersama, yang mana pada perencanaan bersama ini melibatkan tim yang kompeten dalam menentukan kebutuhan fasilitas pada perencanaan. Bersama ini tim-tim yang berkompeten dalam menentukan kebutuhan fasilitas siswa, seperti apakah ada siswa ini membutuhkan alat tulis ataupun siswa ini menggunakan sarana bantu lainnya. Lalu kemudian ada penanggung jawab yang kompeten. Administrasi atau sarana dan prasarana harus dikelola oleh tenaga profesional yang memiliki pengetahuan dalam manajemen aset pendidikan, yang mana fasilitas sarana dan prasarana ini itu harus ada orang penanggung jawabnya. Nah, ketika sarana dan prasarana ini rusak ataupun harus diganti, penanggung jawab inilah yang bertanggung jawab akan hal itu. Kemudian yaitu adanya proses administrasi sarana dan prasarana. Proses pengelolaan sarana dan prasarana ini terdiri dalam beberapa tahap utama. Yang pertama adanya perencanaan. Pada perencanaan ini yaitu tahap menyusun daftar kebutuhan berdasarkan analisis kondisi sekolah, yang mana menyusun daftar kebutuhan berdasarkan kondisi sekolah. Apakah sekolah tersebut membutuhkan komputer, apakah sekolah tersebut membutuhkan proyektor, kemudian menentukan anggaran dan sumber daya yang tersedia. Pada tahap perencanaan ini, ketika kita telah mengetahui apa kebutuhan yang perlu, maka kita harus mempertimbangkan juga dengan sumber daya yang ada. Apakah kita memenuhi sarana yang ini, kemudian apakah sumber daya itu cukup untuk memenuhi sarana dan prasarana yang kita butuhkan. Apapun itu. Nah, kemudian adanya pengadaan pada tahap pengadaan ini, yaitu melakukan pembelian atau penyewaan sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia. Kemudian ada memastikan barang yang diproses tersebut berkualitas dan sesuai dengan standar pendidikan. Berarti otomatis pada tahap ini membeli kita itu tidak membeli asal-asalan, namun kita harus memperhatikan kualitas dan potensi dari sarana dan prasarana yang akan kita beli tersebut. Kemudian yaitu inventarisasi, yang mana
pada tahap ini yaitu mencatat semua barang yang telah diadakan atau memberikan kode inventaris agar mudah dilacak dan dikelola. Kemudian yaitu penyimpanan. Nah, di mana penyimpanan ini yaitu menyediakan tempat penyimpanan yang sesuai untuk barang yang belum digunakan. Maksudnya ketika kita memenuhi sarana dan prasarana dan kita kelebihan ataupun sarana dan prasarana tersebut belum digunakan, otomatis kita akan meletakkan atau menyimpan terlebih dahulu. Nah, kemudian itu menjaga kondisi agar tetap dalam keadaan baik. Pada tak menjaga kondisi barang agar tetap dalam keadaan baik ini, semua pihak bertanggung jawab dalam hal ini. Kemudian yaitu penataan. Nah, menata sarana dan prasarana agar mudah diakses oleh pengguna. Kemudian yaitu untuk memastikan barang ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dan fungsi penggunaannya. Lalu yaitu pada penggunaan, tahap penggunaan ini memanfaatkan sarana dan prasarana secara optimal dalam proses pembelajaran. Kemudian yaitu mengatur jadwal pemakaian untuk fasilitas tertentu agar tidak terjadi benturan kepentingan. Kemudian yaitu pemeliharaan, melakukan perawatan rutin untuk mencegah kerusakan pada sarana dan prasarana yang telah tersedia. Kemudian memastikan bahwa semua fasilitas berfungsi dengan baik dan aman untuk digunakan kemudian. Yaitu ada penghapusan. Pada penghapusan ini mengeliminasi yang barang yang sudah tidak layak untuk dipakai. Ketika sarana atau prasarana yang telah rusak, maka barang atau benda harus dieliminasi ketika barang tersebut sudah dikatakan tidak layak pakai. Kemudian menjalankan prosedur penghapusan aset sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, disimpulkan bahwa sarana dan prasarana pendidikan ini merupakan aspek penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kemudian yaitu administrasi sarana harus dilakukan secara sistematis agar fasilitas pendidikan dapat dimanfaatkan secara optimal. Setiap tahap dalam pengelolaan mulai dari perencanaan hingga penghapusan harus mengikuti prosedur yang benar untuk menjaga efektivitas dan transparansi. Nah, semua pihak termasuk guru dan tenaga pendidikan memiliki peran dalam menjaga fasilitas pendidikan agar tetap terjaga kondisi baik. Nah, itulah teman-teman yang dapat saya jelaskan terkait tentang sarana dan prasarana dalam pendidikan. Saya harap teman-teman bisa mengerti apa yang telah saya sampaikan. Kalau ada kekurangan mohon maaf. Saya Radia Villa Ananda pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.